Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 15 Maret 2026. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Selasa 17 Maret 2026 pukul 9 di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Poin yang kedua, ibadah penghiburan di keluarga almarhum Peter Bokdo dan almarhum Suleman Dasa Pala Alangan, orang tua dari Bapak Enos Sello, dilaksanakan pada hari Rabu 18 Maret 2026 pukul 17 di Tengan, Mengkendek, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Komisi 3 Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pembinaan peningkatan komitmen, kesetiaan dan loyalitas Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Eri Huta Barat Lebang dilaksanakan pada hari Minggu 22 Maret 2026 pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang keempat, Komisi 4 Diakonia dan Pekabaran Injil Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantepao melaksanakan kunjungan ke lapas kelas 1 Makassar, sekaligus akan memimpin ibadah pada hari Minggu di lapas pukul 9 oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangallo STH bersama anggota Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kanoa Kamasian Pine dan Robert Samuel Wirawan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Maret 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Jen Toding Rundu Padang dengan saudara Lutfian Pandaranda, dilaksanakan pada hari ini Minggu 15 Maret 2026 pukul 16 di Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Citra Daya. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pundi khusus. Pundi 4. Pundi khusus pada hari ini 15 Maret 2026 diperuntukkan kepada panitia Hari Raya Gerejawi pada semua jam ibadah. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang berikut, kelas katekisasi. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi calon sidi yang dinyatakan lulus. Dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 9. Nama-nama peserta katekisasi calon sidi yang dinyatakan lulus, silakan Bapak Ibu membaca dalam warta jemaat. Ada ralat ibadah keluarga di kelompok 7. Ibadah keluarga di kelompok 7B pada hari Selasa 17 Maret 2026. Semula Samuel di keluarga Petrus Kamban yang seharusnya diubah menjadi keluarga Nyonya Shirley Rumising. Tambahan Jemaat Rantepao, tambahan warta. Dalam rangka memeriahkan HUT Jemaat Rantepao yang ke 111, panitia HUT melaksanakan sayembara logo 111 tahun Jemaat Rantepao. Setelah melalui berbagai penilaian dan diskusi, maka diputuskan pemenang sayembara logo tahun 111 tahun Jemaat Rantepao sebagai berikut. Silakan dilihat di layar.
Demikianlah penekanan dan tambahan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Silakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus dimuliakan. Semua, selamat sore menjelang malam. Ada sukacita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, yang bersukacita boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, kita semua bersukacita karena sungguh lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ada amin? Amin. Karena itu pujilah nama Tuhan, sebab karyanya sungguh dahsyat bagi umatnya. Sungguh dahsyat di dalam karya Yesus Kristus. Di minggu ini kita memasuki masa Prapaskah yang keempat, sekaligus pembukaan Pekan Pekabaran Injil. Karena itu kita memiliki kerinduan untuk terus giat memberitakan Injil Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Di dalam tema yang menuntun kita, pekerjaan Allah dinyatakan, kita akan sama-sama beribadah. Boleh kita menyapa teman di samping kiri kanan kita, katakan pekerjaan Allah dinyatakan. Pekerjaan Allah dinyatakan. Semoga dalam hidup kita terus merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita sorak-sorai kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Oke, ungkapan sukacita bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sangat ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang lebih semangat lagi, yang di belakang silakan bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, aku mau memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai-Mu juga. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita menyanyikan bait demi bait dalam Mazmur ini dengan penuh syukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala kita yang baik dan kita sungguh tidak akan kekurangan. Gembala kita adalah gembala yang bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita nyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Mari dengan sepenuh hati nyanyikan pujian ini sebagaimana Daud memazmurkannya bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar oleh karena aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita nyanyikan kembali pujian. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gayamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari jemaat berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik
dari berbagai anugerah Allah. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat kepadamu ya Tuhan. Meresponi perintah mengasihi, mari kita meminta agar kasih di dalam diri kita semakin disempurnakan. Bahasa cinta. Andaikan aku lakukan, Andaikan aku akan yang mulia, jika tanpa kasih cinta, jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita tunduk di hadapan Tuhan mengaku dosa. Karya besar Allah menyelamatkan manusia telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena kelemahan dan keterbatasan sering membuat kita tidak menghargai pengorbanannya melalui sikap mementingkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan kepintaran yang Tuhan karuniakan. Mari dengan rendah hati kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mari kita rendahkan hati kita di muka Tuhan Yesus, membawa dosa-dosa kita, kerinduan kita, dan komitmen untuk hidup dalam pertobatan di muka Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam sikap doa. Kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan dalam kerendahan hati kita di hadapan-Nya yang kudus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku.
Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala pelanggaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi terhadap dia. Karena kebenaran yang dilakukannya, ia akan hidup. Amin. Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan sambil memberi, mari kita nyatakan bahwa sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga.
kita menyerahkan persembahan kita ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah Tuhan. Jadikan persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan hanya materi yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi terlebih lagi hidup kita, jiwa dan raga kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan raga. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Allah yang penuh kemuliaan, penuh kasih dan berkat bagi kami umat-Mu dan bagi seluruh ciptaan. Kami sungguh memuja dan memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan terutama di dalam persekutuan yang dimungkinkan hari ini, di hari Minggu. Nama-Mu lah yang kami puja dan puji, dan firman-Mu lah yang kami rindukan akan terus mengajar kami tentang cara hidup yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan membaca firman-Mu itu. Kuasa Roh Kuduslah yang mampukan kami semua, baik sebagai yang akan membacakan maupun pendengar. Semua kami hanya mampu melakukan ini karena kuat kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandumu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai, orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku.
Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel lihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu Samuel?" Saya ulangi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tandu yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Amin. Firman Tuhan. Hosiana. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa
Tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi ini telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengarkan oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Amin. Firman Tuhan, kures semangat buang. Ini perikop Injil terakhir yang dibaca ini agak capek ya. 3 halaman kisah tentang penyembuhan orang buta sejak dari lahir, tapi yang ngeselin dari kisah itu pertanyaan yang bertubi-tubi dari orang Farisi. Bertanya, "Kenapa kamu bisa sembuh?" Ini kadang-kadang ada orang seperti itu dalam kehidupan kita. Dia hanya bertanya untuk membenarkan dirinya. Saking sebegitunya pertanyaan bertubi-tubi, ini semua orang percaya di muka bumi ini lama berdiri untuk membaca kisah itu. Jadi itu perikop yang panjang ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pekerjaan Allah dinyatakan.
Tema ini sebenarnya bisa diperdebatkan secara teologis. Karena pekerjaan Allah selalu nyata dalam hidup kita. Yang membuatnya tidak nyata adalah kita yang buta melihatnya, merasakannya, mendengarnya, mengertinya. Banyak orang yang kesusahan dalam hidupnya merasa Tuhan tidak menolong saya. Atau dengan kata lain dia mau bilang Tuhan sedang tidak bekerja bagi saya. Ada orang lain yang dalam hidupnya berusaha untuk mencapai kesuksesan. Sampai sekarang belum dapat yang dia cita-citakan, pekerjaan atau usaha yang mapan. Lalu dia bilang, Tuhan belum berpihak sama saya. Atau dengan kata lain, dia mau katakan, Tuhan tidak bekerja bagi saya. Pekerjaan Allah tidak nyata bagi saya. Tema ini sebenarnya lebih menarik kalau kemudian kita menghayatinya dalam kedalaman 4 firman tadi. Rasanya kata-kata firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajarkan kita lagi tentang sungsangnya karya Allah dalam dunia. Jadi sungsang itu kan kebalik ya. Harusnya kan kepala di atas, tapi kok kepala di bawah, kaki di atas. Nah, itu atau orang yang lahir kan harusnya kepala duluan keluar, tapi kok kaki itu melahirkan sungsang. Sungsang artinya kebalik. Yang kita pikirkan begini, yang harusnya jadi raja itu tinggi besar, ganteng, itu pandangan Samuel seorang nabi. Kenapa yang dipilih yang kecil, pendek, mukanya merah-merah lagi? Tidak merah-merah mungkin karena kena matahari ya. Nah, sungsang. Tapi Tuhan tegur Samuel, caramu melihat pekerjaanku terbalik. Tapi memang kau melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sesuatu yang tidak dijangkau manusia. Ada yang bisa melihat hatinya orang lain? Yang lagi jatuh cinta? Bisa mitandai ku mau susi penan nalante toku porei. Na porei na, tanah porei na. Nggak bisa kan? Nanti ditanya. Mu pore edukasi anak arakah? Ku pore edukasi anak arakah? Mane ritandai ku mau oh iyo susi pala itu tu penan. Kisah ini menjadi kisah yang membuat pikiran kita terbalik melihat cara kerja kerajaan Allah, cara pekerjaan Allah di dalam dunia. Ketika seorang buta dari lahir ini disembuhkan, bayangkan juga caranya Yesus menyembuhkannya juga agak menjijikkan ya. Kalau dibayangkan caranya menjijikkan. Jadi nakatudu itu losok na gerok-geroki na palakoi matan na buta. Untung yang ini buta. Jadi tidak tahu bahwa yang ditaruh di matanya ini ludah campur tanah. Tapi itu Yesus pakai untuk menyembuhkan. Ya kalau kedokteran sekarang nggak dianggap nggak steril. Tapi kalau dukun-dukun bisa, yang aneh-aneh begitu diterima. Itu sungsang, aneh Yesus lakukan. Tapi pekerjaannya dinyatakan. Lagi-lagi, tiba-tiba setelah perdebatan panjang orang Farisi tidak percaya Yesus menyembuhkan orang buta ini panjang sekali, 3 halaman dipercakapkan. Nanti terakhir inti yang menarik sekali dalam kisah penyembuhan seorang buta sejak lahir ini adalah Yesus bilang, mending kamu buta daripada kamu melihat. Mending kamu buta daripada kamu melihat. Aneh kan? Sungsang lagi nih caranya Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita harus terima keanehan sebagai cara kerja Allah yang luar biasa. Kita kadang-kadang menganggap cara kerja Allah yang luar biasa itu, yang benar itu adalah ketika orang sukses, ketika orang berhasil, ketika orang merasa bahwa hidupnya
baik, baru dikatakan itu pekerjaan Allah. Bisa kita melihat karya Allah dalam kegagalan? Bisa kita melihat karya Allah dalam keterbatasan fisik kita? Yang tadi, yang buta ini, yang buta, Tuhan bilang dia tidak berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tapi di dalam dia pekerjaan Allah mau dinyatakan. Di dalam kebutaan bisa kita melihat pekerjaan Allah nyata dalam keseharian kita, Bapak Ibu, yang kita anggap saya belum berhasil, saya belum sukses, saya belum berbuat apa-apa bagi orang tua saya belum berbuat maksimal bagi anak-anak saya. Tapi kesaksian Alkitab hari ini bicara tentang karya Allah dinyatakan di hal-hal yang kita tidak bayangkan. Lebih dalam, Bapak Ibu, saya mau bersama-sama merenungkan tentang kenapa Yesus lebih menawarkan mending kita buta daripada melihat. Ini sebuah ungkapan yang menjadi sindiran, menyindir orang-orang yang sok tahu, sok cuci, sok pintar. Orang Farisi sok suci, dia tegur Yesus, orang ini pasti bukan dari Allah, dia menyembuhkan di hari perhentian hari Sabat, dia pasti bukan dari Allah. Itu kan sok suci, sok tahu, sok taknya itu kelihatan sekali. Nah, pokada mau dikate to buta, aku takutan di yang mana aku tandai ku mau buta nak pamondo mo, patiro mo, ya teto ye sanga Yesus dampina. Berkali-kali. Termasuk orang tuanya didatangkan. Betul ini anakmu? Itu anakku. Matu main bisa mondo. Tak aku tandai. Ya mana kita tandai ku mau buta tapi totemo patiro mo. Sok tahunya orang Farisi ini yang bikin jengkel nih. Dan ini yang menjadi teguran. Jangan sampai justru yang Yesus mau katakan pertama, mending kamu buta daripada sotak kayak orang Farisi. Jadi Bapak Ibu, poinnya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapa saya Tuhan? Mungkin hari ini kita merasa, ada yang merasa ya. Tadi saya bicara banyak yang merasa gagal. Sekarang mungkin di antara kita juga banyak yang berbangga dengan keberhasilan kita, kepintaran kita, pendidikan kita, materi yang kita punya banyak. Tapi semua itu ketika kita andalkan itu yang buat kita merasa melihat, padahal membuat kita buta. Jadi mestinya semua itu tidak kita andalkan. Satu saja yang kita andalkan. Percakapan antara orang buta dengan orang Farisi hanya digiring kepada yang saya tahu, yang sembuhkan saya adalah Yesus. Fokus utama percakapan kita dari kisah Injil Yohanes ini. Jadi pada akhirnya semua yang tadi yang terlalu sukses atau terlalu gagal tidak ada artinya dalam percakapan ini. Yang paling utama dan penting adalah semua kita bawa kegagalan kita dan kesuksesan kita, pengetahuan kita, bahkan kebodohan yang kita rasa, letakkan kepada Kristus. Kita datang sebagai orang buta, tapi Tuhan sendiri akan buka mata kita, menunjukkan jalan yang benar kepada kita, menunjukkan bagaimana hidup yang seharusnya di hadapan Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak. Kita sama-sama dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan,
Bagimulah kemuliaan, sebagaimana kami merasakan firman, tidak ada yang dipermuliakan di tempat ini. Tidak ada tokoh Alkitab yang dipermuliakan kecuali Engkau Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang kami yakini terus menuntun memelihara hidup kami dalam segala suka dan duka. Dan dengan itulah kami bersama mendukung, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam sakit dan pemulihan. Bapak Yohanes L. Esrerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta J.K. Parantian, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Bapak Gregorius Biu, Nenek Valen, Nenek Jenny, Ibu Hermin Gantina, Ika Mangiwa di Makassar, Penatua Rio Rita Pakan, dan Ibu Dorce Tumbiri, Oma di Manado. Dan juga peserta live streaming kami doakan Bapak Peter Tandi di Samarinda yang bergumul dengan penyakit diabetes dan mata rabun. Semua saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya, bahkan yang kami tidak sebutkan, kami selalu saling mengingat dan mendoakan Tuhan, pulihkanlah, sebab kepadamulah tempat kami berserah dan bermohon untuk segala sakit, penyakit dan kelemahan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Dan iman kami teguhkan untuk setiap pergumulan dalam menghadapi tantangan sakit penyakit ini. Kami doakan anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, kedewasaan iman semakin tumbuh di dalam diri dan kehidupan mereka. Dan juga bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja karena kondisi lansia, Tuhan kuatkan iman mereka dalam kondisi keterbatasan ini, iman tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Untuk pelayanan minggu ke depan Tuhan yang ditata oleh majelis gereja, untuk rencana perkawinan Saudara Janet Toding Runduk Padang dengan Saudara Lutfian Pandaranda pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Gereja Philadelphia Citra Dayak. Kami doakan bersama semoga Tuhan berkenan atas penyatuan kedua saudara kami ini, menyatukan diri dalam satu rumah tangga Kristen melalui pemberkatan perkawinan. Dan juga rencana sakramen baptisan kudus anak kekasih Kanoa, Kamasian Pine dan anak kekasih kami Kiasi Robert Samuel Wirawan pada hari Minggu 22 Maret jam 9 pagi. Semoga baptisan ini boleh dilancarkan dan bersama-sama kami berdoa untuk keluarga Enos Selo atas keadaan duka yang dialami atas meninggalnya orang tua almarhum Peter Bodok dan ipar almarhum Sulaiman Dasa Pala Alangan. Tuhan hiburkan mereka dalam duka yang mendalam ini. Untuk kegiatan gereja ini dalam penyelesaian Gedung Bunga Alalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao oleh tim sejarah, Tuhan sertai, mampukan panitia dan tim yang menyelesaikan proses ini. Semoga Gedung Bunga Alalan dan buku sejarah boleh selesai dengan baik. Pemerintah kami selalu kami doakan Tuhan. Kami tahu kuasa mereka adalah kuasa dari-Mu. Biarlah mereka memerintah dalam kebijaksanaan seturut kehendak-Mu dan mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Tuhan, ini doa kami, sempurnakan, dan kami berdoa, bersyukur, bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami doa sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jemaat Tuhan, mari berdiri.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari sebarkan, mari wartakan Yesus yang memulihkan, Yesus yang menyelamatkan. Pujian, mari sebarkan Injil. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui hidupmu. Saya siap menyatakan pekerjaan Allah. Terima janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karya Allah dinyatakan dalam hal-hal yang tidak terbayangkan. Kerendahan hati akan melampaui kepandaian, materi, dan kekuasaan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfius Pasulo yang telah menjadi alat Tuhan untuk membawakan firman-Nya. Kiranya semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mari, walaupun dunia membuat kita lelah dan jenuh, namun kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan. Dan karena itu mari kita akhiri ibadah ini dengan satu komitmen bahwa tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Pujian jangan lelah, kita nyanyikan dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, dirilah tanah yang berubah menjadi sidang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi sidang dibangun dasar iman. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita lebih semangat lagi Bapak Ibu sebagai komitmen kita agar pekerjaan Allah terus dinyatakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan salawat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kita selesai, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Menjadi siang dibangun, menjadi siang dibangun